Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herin Agustin dengan NIM 440 224 653 143, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tugas ke-8, yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, selanjutnya itu ada pengertian sistem dinamis, di mana sistem dinamis ini adalah sistem yang keadaannya berubah terhadap waktu, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh input, kondisi awal, parameter sistem. Contoh sistem dinamis itu gerak kendaraan, rangkaian listrik, sistem kendali suhu, di mana ciri utama sistem dinamis ini bergantung pada waktu, memiliki state atau keadaan, memiliki respon terhadap input. Nah, di mana parameter penting ini adalah input, output, dan state. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai PMW. PWM, uh, Pulse Width Modulation, itu adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. PWM menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua kondisi, yaitu on dan off. Parameter utama PWM itu, yang pertama, itu ada duty cycle, di mana presentasi lamanya sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Nah, formulanya itu atau rumusnya itu ada duty cycle persen itu sama dengan T on dibagi dengan T on ditambah T off dikali 100%. Contohnya 0% full off, 50% on dan off lah, sama lama 100% itu on. Nah, frekuensi PWM atau Hz itu adalah beberapa kali pulsa on-off terjadi dalam satu detik. Frekuensi rendah itu terlihat kedipan atau tidak cocok untuk LED terang atau motor besar. Frekuensi tinggi itu lebih halus dan lebih stabil. Contohnya, itu motor DC biasanya 10-20 Hz, LED 500 Hz sampai dengan 1 Hz. Heater cukup 1-10 Hz, time proporsional. Frekuensi ini mempengaruhi kehalusan dan respon beban. Gitu. Keuntungan dari PWM ini, yang pertama, hemat energi. Yang kedua itu tidak menghasilkan panas berlebih. Yang ketiga akurat dan responsif. Yang keempat itu mudah diimplementasikan pada perangkat. Nah, seperti di bawah ini ada contoh gambar di mana ini ada 50% duty cycle, ada 75 duty cycle dan 25% duty cycle. Bisa dilihat sendiri teman-teman untuk perbedaan dari masing-masing persen duty cycle. Nah, selanjutnya encoder 2 pin. Encoder 2 pin itu apa sih? Jadi, encoder 2 pin itu adalah perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan dan arah dari sebuah poros atau motor. Ini disebut 2 pin karena memiliki dua output sinyal, yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini membentuk pulsa digital on-off. Keduanya itu memiliki pola yang hampir sama, tetapi berbeda fase. Cara kerja 2 pin ini yaitu saat encoder berputar, channel A itu menghasilkan sinyal pulsa. Sedangkan channel B juga menghasilkan sinyal pulsa, tapi muncul sedikit lambat atau lebih cepat dari channel A. Perbedaan fase antara A dan B itu digunakan untuk menentukan yang pertama itu berapa banyak putaran yang terjadi. Yang kedua seberapa cepat proses berputar. Yang ketiga itu arah putaran maju atau mundur. Nah, bagaimana sih menentukan arah dari encoder 2 pin ini? Kuncinya itu jika channel A naik lebih dulu daripada channel B, maka putaran searah adu jam atau CW. Jika channel B naik lebih dulu daripada nilai A, putaran berlawan jarum jam, CCW. Inilah alasan encoder 2 pin ini disebut quadrature encoder, karena dua sinyal berbeda posisi 90 derajat, yaitu secara elektronika. Contoh penggunaan encoder 2 pin itu banyak digunakan dalam motor DC, robot, motor printer, mesin CNC, sistem konveyor, pengukur panjang kain atau kertas, rotary, knop pada alat elektronik. Nah, ini adalah low pass filter, di mana pada praktikum kali ini kami menggunakan speed filter itu 1 dikurang alpha, 1 min alpha, speed filter min 1 plus alpha delta EMC. Nah, ini yang bakal kami bikin pada praktikum ke-8 ini atau tugas ke-8 ini.
Ini juga di mana untuk kecepatan per second-nya itu nilai output delta INC itu tiap sampling time maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Nah, yaitu PIDZ itu discrete time, time domain itu diganti ke discrete time. Hanya itu sampling time itu disamakan, saturation limit diatur ke minus 22, 255 dan 255, integral anti Windhoek campaign. Nah, jadi kesimpulannya, sistem kontrol cepat motor berbasis simulink ini bekerja secara optimal dengan memanfaatkan WM sebagai aktuator, encoder 2 pin sebagai sensor terbalik, low pass filter untuk mereduksi noise, dan PID discrete sebagai pengendali. Kombinasi ini menghasilkan sistem closed loop yang mampu mengatur kecepatan motor secara stabil, akurat, dan responsif, serta sesuai untuk diimplementasikan kepada sistem otomasi dan mikrokontroller digital. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau membuat video mengenai pembuatan praktikum kami pada kali ini. Nah, selanjutnya itu ada mengenai search blocks generate your test signal, di mana ini digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagai masukan model. Terus jenis blok umum itu step, constant, ramp, sine wave, random number, signal builder. Ini dipakai untuk menguji respon sistem terhadap berbagai bentuk input. Selanjutnya itu ada things blocks, display and export your signal. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Blok pentingnya itu ada scope, display, to workspace, dan to file. Ini membantu analisis kinerja model dengan visualisasi grafik atau ekspor data. Selanjutnya ada math library, integrate mathematical function blocks, di mana untuk menyediakan fungsi matematika standar seperti penjumlahan, perkalian, gain, trigonometri, dan sebagainya. Dipakai untuk membangun persamaan matematis dalam model. Dapat digabungkan dengan blok lain untuk membuat sistem kompleks. Nah, matriks ini menyediakan operasi manipulasi matriks dan vektor. Operasi yang sering dipakai itu concatenate, restate, transpose, indexing. Dan ini penting untuk permodelan multivariabel atau pengolahan data. Nah, selanjutnya itu ada user defined function. Ini memungkinkan membuat fungsi khusus dengan MATLAB function block, terus mendukung logika pemrograman if or else perulangan, terus cocok untuk perhitungan atau aturan khusus yang tidak ada di blok standar. Selanjutnya ada lookup tables, di mana mewakili hubungan input dan output dalam membentuk tabel data, di mana digunakan untuk fungsi non-linear atau hasil eksperimen. Contohnya itu kurva karakteristik motor, efisiensi pompa. MUX, DMUX, dan BUS. MUX itu menggabungkan banyak sinyal menjadi satu. DMUX memisahkan sinyal gabungan kembali menjadi seberapa. BUS itu wadah untuk mengelola banyak signal secara lebih terstruktur. Penting untuk model dengan banyak variabel agar tetap rapi. Selanjutnya itu ada selectors and switchers, di mana selektor ini memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks. Switch ini memilih jalur signal berdasarkan kondisi tertentu. Ini berguna untuk model dengan mode operasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada logic operation. Itu menyediakan operasi logika, and or not, XOR, relational operator, di mana dipakai dalam sistem yang butuh pengambilan keputusan binary. Contohnya, itu sistem pengaman kontrol lampu lalu lintas. Subsistem itu mengelompokkan blok menjadi modul kecil dengan rapi, membuat model lebih mudah dipahami, disable, dan ringkas. Contohnya itu subsistem khusus untuk plan, subsistem khusus untuk controller. Selanjutnya itu ada using M files, itu menghubungkan transkrip MATLAB itu berbentuk M file dengan model Simulink. Bisa digunakan untuk inisialisasi parameter penyimpanan hasil simulasi perhitungan tambahan. Ini membantu otomatisasi dan parameterisasi model.
Jadi ini adalah video praktikum di mana ini untuk pemrogramannya atau kode-kode yang kami gunakan. Selanjutnya kami pencet run untuk dapat menyambungkan ke motor DC. Nah, selanjutnya ketika kita arahkan ke arah kanan, maka motor DC-nya berputar searah jarum jam. Nah, ini untuk grafiknya, di mana grafiknya itu naik ke atas ketika arahnya itu ke kanan. Dan itu arahkan ke kiri, di mana dia berlawanan dengan jarum jam, dan juga grafiknya itu akan turun.